Oke, saya awali pelajaran hari ini. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar jelas ya? Jelas, Pak. Oke, siap. Untuk pertemuan kali ini tetap di materi teori sejarah maksudnya Islam ke Indonesia. Sebelumnya saya lihat semuanya hadir ya, hadir insya Allah lengkap. Jadi untuk materi kali ini sebelum masuk lebih dalam, saya tawarkan untuk kepada Anda coba sebutkan apa saja teori sejarah maksudnya Islam di Indonesia. Silakan. Siapa duluan? Saya boleh, Pak. Oke, silakan. Teori masuknya Islam di Indonesia itu, setahu saya itu ada 4, Pak. Ya, apa saja? Itu ada teori Gujarat, teori Mekah, teori Persia, sama apa ya, Pak, satu lagi. Aduh, lupa, Pak. Mungkin dari Fadila tahu yang satunya? Itu ya Pak, teori apa Mas Islam menurut Cina dari Cina. Siap-siap, terima kasih. Jadi benar semua itu ada 4 teori ya. Jadi ntar saya eh, kasihkan gambar dulu. Belum lihat ya? Belum, masih gambarnya kita di Gini, Google gini. Meet. Sudah. Sudah, Sudah. Pak. Oke. Jadi ini ada gambaran, sedikit gambaran ya dari teori sejarah masuknya Islam. Di teori Gujarat itu, oh sebentar. Jadi saya jelaskan masuknya dulu. Masuk-masuknya teori ini itu terjadi dikarenakan ada yang namanya pengaruh jalur perdagangan. Nah, itu. Nah, yang pertama itu ada teori Gujarat yang yang meyakini bahwa Islam yang dibawa ke Nusantara itu oleh para pedagang barat dari apa. Pak, mohon maaf, itu bisa sedikit diperbesar gambarnya. Oh, Kurang jelas siap-siap. ya, Pak. Oke, oke. Oke, terlalu besar. Oke, jelas ya? Pak, Ah, iya. sudah. Siap, siap. Jadi saya ulangi. Yang pertama adalah teori Gujarat hari ini. Teori ini itu meyakini bahwa Islam itu dibawa oleh para pedagang pada sih. Itu menurut ahli sejarah itu dibuktikan dari di Pulau Sumatera karena sebelum Islam masuk hubungan Indonesia dengan Nusantara dengan India itu berjalan dengan baik. Jadi bisa diyakini juga menurut teori ini itu dari kelanjutan yang terdahulu, kelanjutan penyebarannya terdahulu. Namun terdahulu kan yang Hindu Buddha, nah sekarang yang Islam, pedagang Islam yang menyebarkan. Jadi ada akulturasi lah antara kebudayaan yang lama dengan sunanya Islam. Jadi yang selanjutnya adalah teori Persia. Sama di abad ke-13. Nah, yang menjadi bukti ini itu dari tradisinya. Yang salah satunya adalah tradisi itu tradisi Asyura. Nah, itu kan memperingati kematian cucunya Nabi Muhammad. Nah, yang kedua itu ada bukti dari makamnya Sultan Malik Al Saleh sama
Maulana Malik Ibrahim yang ada di Gresik. Nah itu makamnya itu, batunya itu ahli Persia itu sendiri. Jadi yang selanjutnya dari teori Arab, maksudnya Islam di Indonesia. Ya, maksudnya Islam di Indonesia diperkirakan berasal dari Timur Tengah, tepatnya Arab pada abad ke-7 Masehi. Para pedagang Arab menikah dengan warga lokal dan membentuk komunitas. Nah, teori ini tuh terpaku dengan apa? Sistem pernikahan dan warga lokal gitu. Jadi dengan menikahi warga lokal pun di apa? Itu dengan agama-agama Islam, nah, jadinya nanti keturunan. Nah, yang terakhir itu teori Cina. Teori Cina ini diyakini bahwa Islam memasuki Nusantara bersamaan imigrasi orang-orang Cina ke Asia Tenggara abad ke-9. Nah, sebagai contoh juga teori Cina dengan adanya bukti beredar atau berkembangnya apa itu buku-buku Cina, kitab-kitab Cina, ya. Terus juga ada bukti dari yang sering kita ketahui itu banyak layar-layar Cina yang ke Nusantara itu juga bisa berpengaruh dalam perkembangan Islam itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan kepada Anda. Nanti selanjutnya materi dilanjutkan ke minggu depan. Jadi dari sini apakah ada yang belum jelas? Bisa ditanyakan. Ya. Halo. Cukup jelas Pak. Ya. Rory jelas? Oke. Jadi kalau sudah jelas semuanya, untuk setelah pelajaran ini saya beri penugasan. Jadi nanti ada di halaman buku ya, halaman sekian nanti dibuka dan dikerjakan dan dikumpulkan besok pertemuan selanjutnya. Jadi ada yang mau merefleksi hari ini apa yang kita dapatkan? Halo? Saya Pak, Oke, siap, silakan. dari materi yang telah disampaikan Bapak, kita dapat melalui terdapat dari 4 teori, yaitu Persia, Gujarat, Arab, dan Cina. Nah, perkembangan ataupun penyebaran agama Islam di Indonesia juga melalui beberapa keadaan sosial atau kegiatan sosial yang dilakukan oleh masyarakat saat itu, seperti perdagangan, pernikahan, maupun politik yang ada saat itu, sehingga membuat Islam dapat menyebar dengan cepat di Indonesia hingga saat ini. Seperti itu, Pak. Oke, siap. Terima kasih Mbak Fadila. Mbak Rory, ada tambahan? Islam ini menurut saya Islam itu Ya. masuk ke Indonesia juga membawa budaya-budaya yang dibawa dari asalnya. Misal dari Gujarat, dari Cina, dari Mekah, Persia itu membawa kebudayaannya masing-masing dan disebarkan ke seluruh Indonesia beserta ajaran agama Islam. Seperti itu. Oke, terima kasih. Saya harap dari pertemuan ini Anda bisa memahami teori-teori masuknya Islam di Nusantara. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.